Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi yang ditunda kematiannya karena beliau telah meminum air kehidupan ataupun ainul hayat. Ketika itu, Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ibadah para malaikat di langit. Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tanya Raja Zulkarnain. Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya, jawab malaikat Rafail. Alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafail waktu itu. Wahai raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sumber air di bumi, namanya air kehidupan ataupun ainul hayat. Artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan, kata malaikat Rafail. Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rafail? Tanya Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafail. Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap, jawab malaikat Rafail. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafail tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama yang ada pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada para mereka ulama tentang letak air kehidupan, tetapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu? Tanya Raja. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, jawab salah seorang ulama. Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail mungkin, yaitu sedetail letaknya di mana ainul hayat itu. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap, kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab orang alim yang ulama itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja. Kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabatnya. Sesungguhnya, dan akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia memilih di antara 6.000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencambu. Di antara para tentara itu ada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri waktu itu. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu. Namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada raja, wahai baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak, sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya.
Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian, ujar sang raja. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafail, apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rafail. Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan ataupun mutiara. Jika mutiara itu engkau letakkan di atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Jelas malaikat Rafail yang lebih lanjut lagi. Dan begitulah akhirnya Raja Iskandar Dzulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan ini aku khususkan untukmu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan di tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya, dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut, dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan meminum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar Dzulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam. Dan begitulah ceritanya. Kisah Nabi Khidir alaihissalam yang mencari air kehidupan ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan begitulah sedikit kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mendapat Ainul Hayat ataupun air kehidupan. Dan mungkin saja kisah ini ada beberapa versi yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk menceritakan kenapa Nabi Khidir alaihissalam masih bisa hidup sampai sekarang. Namun jika kawan-kawan ada versi lainnya ataupun ada berbeda cerita, mohon untuk ditulis di kolom komentar. Karena admin sangat berharap dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.